Bapakku melakukan pesugihan kandang bubra yang memakan tumbal setiap 10 tahun sekali. Halo Cek, kembali lagi bersama gue Nando di channel Jagat Horor. Kali ini gue mau bawain cerita horor seorang gadis yang selalu diteror oleh makhluk berkepala kambing. Gue dapet cerita ini dari akun Zero Point yang berjudul Diambang Kematian. Nggak perlu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi keluarga Nadia ini tinggal di suatu kota besar di Jawa Timur. Kehidupan keluarga Nadia ini bisa dibilang tercukupi, memiliki kedua orang tua yang lembut, mengayomi, gak pernah kasar, dan pejuang keluarga. Ibu dan bapaknya Nadia ini adalah seorang pedagang pasar dari toko terkecil hingga merambat pesat sampai punya toko besar dan sampai jadi distributor. Perkembangan usaha keluarga Nadia ini sangat pesat, bahkan dalam waktu yang singkat. Wah, orang tuaku hebat. Setidaknya Nadia pernah berpikir seperti itu. Keluarga Nadia ini tinggal di salah satu kawasan perumahan di antara rumah-rumah lainnya. Rumah Nadia ini satu-satunya yang selalu merenovasi rumah tiada henti, Cek. Bahkan, Cek, ada saja yang direnovasi atau diganti. Rumah Nadia ini melakukan renovasi sekitar tahun 2000-an. Saat itu Nadia ini masih kecil, dan Nadia ini kelahiran tahun 97. Di saat ekonomi mereka meroket, justru hubungan keluarga Nadia ini menjadi tak seerat dulu, sewaktu masih jalani hidup sederhana. Bahkan bapak dan ibunya ini jadi sering bertengkar karena hal sepele. Bapaknya Nadia ini juga jadi temperamental, satu keluarga dilarang bersih-bersih rumah bahkan. Jika dari mereka ada yang ketahuan bersih-bersih rumah, bapaknya ini bakalan marah dan selalu bilang, "Kamu mau mati." karena larangan bapaknya ini, rumah mereka ini jadi kotor, kumuh, dan lebih cocok disebut kandang dibanding rumah. Kadang Nadia ini jadi serba salah di saat teman-teman Nadia ini datang ke rumahnya. Sampai suatu ketika, ibu Nadia ini menjadi aneh. Ibunya jadi sering melamun, tatapan kosong, dan ibunya mulai sakit-sakitan. Setiap di atas jam 12, ibunya Nadia ini selalu tidur sambil jalan ke arah halaman belakang. Cuman diem aja sambil natap ke arah pohon jambu yang terletak di halaman belakang rumahnya si Nadia. Kadang juga ngelindur jalan keluar rumah tapi cuman jongkok di teras melamun dengan tatapan kosong. Ibunya juga ini sering teriak-teriak histeris ketakutan seperti dia disergap makhluk yang mana hanya dia sendiri yang bisa lihat. Mereka pikir itu dampak demam yang dialami ibunya. Gak lama dari itu, Nadia ini lihat bapaknya ini bawa 2 kepala kambing hitam. Ketika kakaknya Nadia ini tanya kepada bapaknya buat apa itu semua, tapi bapaknya ini malah marah dan menyuruh mereka untuk masuk kamar. Sampai hari mengerikan itu pun datang. Di saat keluarga mereka ini lagi makan bersama di ruang tengah yang langsung dengan dapur, waktu itu ibunya Nadia ini haus mau mengambil minum ke belakang, tapi ibunya Nadia ini malah masak air di panci. Dikira Nadia ibunya ini pengenlah mandi air hangat gitu ya. Tapi yang dilakukan ibunya ini membuat Nadia dan keluarganya syok menjerit histeris. Karena dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya ini nyelupin kepalanya sendiri di air mendidih dengan keadaan kompor masih hidup. Bapak Nadia lihat itu langsunglah nolong istrinya. Namun ketika kepala istrinya ditarik paksa dari dalam panci sampai tubuhnya ini terjatuh di lantai sampai kejang-kejang, tapi nasib berkata lain. Ibunya Nadia meninggal dunia dengan mengenaskan di depan keluarganya sendiri. Dalam keadaan mata yang memutih semua. Ibunya Nadia ini meninggal pada tahun 2002. Ingat ya Cek, tahun 2002. Setelah kepergian ibunya, rumah mereka nih mulai semakin banyak teror dan mereka mulai dihantui dengan makhluk berkepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibunya merupakan duka pertama sekaligus awal mula dari petaka yang menimpa mereka.